ورحمة الله وبركاته. المحترمون والمكرمون جميع الحبائب, para habaib, para ustaz, para kiai, tokoh masyarakat, hadirin hadirah rahimakumullah. Wabil khusus sahibul bait, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan yang beliau hajatkan berkat Nabi Muhammad semuanya dimudahkan dan dikabulkan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang Allah muliakan, dikatakan apapun sesuatu yang murah tapi kalau ada kaitannya dengan seorang yang mulia akan menjadi mulia. Apapun itu, sebagaimana yang kita dengarkan ceramah tadi malam, sendal Nabi. Sendal itu kan dipakai paling bawah, menginjak kotoran tanah. Tapi yang pakai dulu siapa? Yang memakai Rasulullah. Mana mulia sendal sama malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril nggak bisa masuk ketemu Allah. Tapi Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah dengan sendalnya. Semua yang murah akan menjadi mulia kalau yang memakainya mulia. Kita mengetahui seorang ulama yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang tahu nama aslinya insya Allah dapat syafaat. Abu Yazid Al-Bustami punya nama Taifur bin Isa rahimahullahu ta'ala. Seorang wali, seorang kutub, seorang ulama yang dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ketika ada perempuan pelacur, hobinya berzina, perempuan panggilan, ketika itu disewa oleh Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengatakan, aku menyewamu bukan untuk bermaksiat, tapi untuk memakaikan jubahku kepadamu. Pakailah jubahku, akan kubayar 100 dirham. Dipakai, dilepas lagi, taubat ke perempuan. Bayangkan, baru pakai jubah sudah taubat. Itu bajunya siapa? Bajunya Abu Yazid Al-Bustami. Baju kita bau ketek, ya, bau keringat. Semua yang murah akan menjadi mulia tergantung siapa yang memakainya. Walaupun sesuatu itu munfasil, terpisah. Bab maja fi libasi Rasulillah. Selalu dibahas tentang pakaian Nabi Muhammad. Padahal pakaian itu tidak dipakai lagi. Ya. Kita kalau mati pakaian kita dibuang. Yang diambil apa? Harta, tanah, rumah, BPKB. Ya. Tapi sampai saat ini jangankan bajunya Nabi, bajunya para ulama pun masih disimpan. Ilbas, imamah mereka, sendal mereka, jubah mereka, gamis mereka. Setiap wali Allah ada bajunya Habib Saleh Tanggul, ada bajunya Habib Abu Bakar Gresik, ada bajunya Habib Ali Habsyi, ada tongkatnya. Kenapa sampai saat ini disimpan? Tabarruk. Kita bisa mengambil tabarruk, mengambil berkah. Kenapa? Karena ada berkahnya. Kenapa ada berkahnya? Karena yang memakai, yang menggunakan sahibul barakah, orang yang diberkahi. Dan orang-orang yang diberkahi ini, dari mana mereka dapat berkah? Dapat berkah dari sahibul barakah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Anas bin Malik memerintahkan pembantunya untuk mencuci sapu tangan Nabi Muhammad, dicuci pakai api bukan pakai air. Dibakar. Tamunya pelangak pelongok, heran. Kenapa dicuci pakai api bukan pakai air? Tidak ada laundry pakai api. Ada laundry pakai api. Tidak laku laundrynya. Tapi ketika dikeluarkan dari api itu, sapu tangan itu bersih, wangi. Anas bin Malik berkata, jangan kalian heran
Hadza mindil li Rasulillah. Ini sapu tangan punya Nabi Muhammad yang selalu mengelap wajahnya, keringatnya, debu yang menempel di tubuh Nabi dilap pakai sapu tangan ini, maka api pun berakhlak dengan pakaian Nabi Muhammad. Maka dari itu ma'asyur hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas tentang pakaian Nabi Muhammad. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-gamis. Satu hadis diriwayatkan oleh para sahabat mengatakan baju yang paling dicintai Nabi baju gamis. Jadi kita sering-sering pakai baju gamis karena gamis adalah salah satu pakaian yang dicintai, bahkan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Asma binti Yazid qalat, beliau mengatakan kan kum qamis Rasulullah ila rusukh. Nabi Muhammad kalau pakai gamis, kumnya itu sampai pergelangan tangan. Tahu kum? Ini kum. Apa namanya? Hah? Pergelangan baju, lengan baju sampai pergelangan tangan. Ini salah satu tata cara kita mengenal pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Ubaidillah bin Iyad an Abi Rimthah qalat ra'aitu Nabi SAW wa alaihi burdan akhdaran. Dan juga Nabi kalau memakai baju bermacam-macam warna. Nanti kita akan bahas mana warna yang paling dicintai Nabi, mana warna yang paling suka dipakai dengan Nabi. Intinya banyak sekali baju-baju Nabi yang berwarna. Makanya beliau mengatakan qala Rasulullah SAW ilbasu al-bayat fa innaha athharu atyab wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah baju putih. Ya. Kenapa baju putih Nabi perintahkan? Karena athhar, lebih bagus, lebih suci. Wa kaffinu fiha mautakum. Gunakan putih itu gunakan kain warna putih itu untuk kain kafan di antara kalian apabila ada yang meninggal dunia. Jadi kalau kita mati kain kafannya warna putih. Karena itu perintah daripada Rasulullah. Alaikum bil bayad min athiyab liyalbisha ahya'ukum. Pakailah baju putih. Bahkan di antara orang yang masih hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum fa inna min khairi thiyabikum. Tapi kalau sudah mati kafankan dengan kain putih juga. Karena itu sebaik-baik pakaian, sebaik-baik warna, sebaik-baik kain yang suka digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan Rasulullah SAW selain memakai baju warna putih juga suka memakai baju warna hijau, juga suka memakai baju warna merah. Bahkan sahabat itu kalau Nabi sudah suka pakai baju warna merah, pangling, gantengnya itu lebih, sudah ganteng tambah ganteng lagi. Kayak Habib Farid, Habib Hasan, ya, baju merah, kopiah merah, rambut merah, gigi merah, lihat di kantongnya ada amplop merah itu, ya, ini sunnah. Bahkan Nabi berpakaian daripada pakaian luar negeri juga. Jadi kalau kita beli pakaian dari luar negeri yang mahal-mahal, nggak apa-apa. Yang penting bagus. Yang penting digunakan untuk ibadah. Buat apa? Buat maulid arba'in, bagus. Buat sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah pakai baju nomor 2, nomor 3. Pakai baju partai. Yang sholat di belakangnya nomor 1. Ini musuh bebuyutan ini. Ya, nggak usuk sholat sambil aduh ini sholat jangan-jangan yang ini menang lagi. Kalau sholat itu kayak Nabi pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban, pakai rida. Bahkan ulama mengatakan makruh kita sholat nggak pakai peci.
Kalau sekarang ngaku ahli sunnah nggak pakai peci, sayang punya rambutnya. Jadi berpakaianlah sebagaimana pakaian Nabi Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad suka memakai jubah. Ya, jubah yang tengah-tengahnya tidak ada kancingnya. Terkadang Nabi Muhammad pakaiannya kumnya itu lebar, terkadang standar, terkadang lengannya Nabi itu sempit. Kayak kita baju kemeja yang pakai kancing atau gamis yang pakai kancing, itu sunnah juga. Nabi punya baju dari Persia, itu lengannya sempit. Ya kalau bahasa kita ya pakai kancing. Intinya kalau kita berpakaian, berpakaianlah dengan niat ittiba sunnah dengan Nabi Muhammad. Dan jangan malu kita menghidupkan syiar daripada Nabi Muhammad. Ke mall pakai gamis, niatkan sunnah, nggak apa-apa. Ke pasar pakai jubah, nggak apa-apa. Karena kata Rasulullah akan datang satu zaman akan yang mana mereka itu Islam itu asing bagi mereka. Itu sudah zamannya. Jadi kalau kita berpakaian pakai peci, pakai sarungan seperti santri, anak majelis, jamaah majelis, ke pasar, belanja, ya ada orang ketawa, senyumin aja. Bacakan doa mudahan biar dapat hidayah. Ya, jangan kita malu. Justru mereka yang harus malu karena berpakaian Yahudi dan Nasrani. Ada sekarang pakaian yang luar biasa. Kenapa? Belum selesai dijahit dipakai. Orang gila ini. Laki-laki ataupun perempuan masih dijahit belum selesai, nggak sabar diambil. Kenapa? Nggak tahan lagi pakai baju ini. Akhirnya terbuka paha, terbuka keteknya, ya, terbuka dadanya. Dikiranya bagus, dikiranya contoh artis terkenal loh dia. Mending kembang desa, ini tainya desa. Maka jaga aurat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tata cara berpakaian. Laki-laki ataupun perempuan jangan pernah buka aurat. Walaupun sesama laki-laki main bola, celananya di atas lutut, jangan. Walaupun sama laki-laki, karena banyak kaum laki-laki yang suka melihat paha. Hati-hati. Maka semua yang dilarang oleh Rasulullah kita hindari. Nah, ibu-ibunya Masya Allah Maulid Arba'in pakai baju gamis, subhanallah. Pakai baju abaya luar biasa, jilbabnya rapi, subhanallah. Doakan ibu-ibu di atas itu panjang umur semua. Maka dari itu ma'asyil hadirin yang dimuliakan Allah, kembali lagi, sesuatu yang murah tapi yang memakainya mulia akan menjadi mulia. Pakaian ulama saja ada berkahnya, apalagi pakaian Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad dikasih baju dari Faris, dari Persia. Bagus bajunya, warna merah. Senang. Ini salah satu adab. Kalau dikasih orang tuh dipakai. Walaupun sebentar, walaupun sekali, pakai. Jangan dikasih orang, wah ini dasarnya murah ini, buat kamu aja. Nah, ini bukan akhlak, bukan adab. Pakai dulu sekali. Ya kalau nggak suka ya nanti kasihkan orang. Sedekahkan, sama dapat pahalanya mengalir. Nabi kalau dikasih dipakai. Baru 5 menit Nabi pakai, datang sahabat. Ya Rasulullah, aku senang dengan bajumu. Berani betul sahabat. Ya, kayak para jamaah, Bib, minta bajunya Bib. Bib pulang kan ada baju sendiri. Ya, minta. Tapi karena Nabi akhlak yang mulia, apapun yang diminta sahabatnya pasti dikasih. Tunggu sebentar kata Rasulullah, aku pulang dulu. Nabi pulang, ganti baju yang lama, baju baru dibungkus dikasih sahabat itu. Kata Sayyidina Umar, wahai sahabatku, alangkah beraninya kau minta baju kepada Rasulullah. Itu baju baru, itu baru dari Persia, baju mahal. Apa sahabat itu apa yang beliau katakan, apa yang beliau jawab? Baju ini tidak akan aku pakai. Baju ini akan kugunakan untuk kain kafanku nanti ketika mati. Jadi baju dipakai, digunakan untuk kain kafan, malaikat akan malu bertanya kepadanya.
Tapi kalau yang pakai itu sahabat yang masya Allah, sahabat yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Ada juga sahabat munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, mau mati minta baju, minta jubah, dikasih sama Nabi. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasul, kenapa kau memberikan baju jubahmu kepada orang munafik? Digunakan untuk kain kafannya. Apa kata Nabi? Dia tidak akan selamat daripada azab kubur. Yang makainya orang munafik ya gak ada manfaatnya. Lihat Siti Khadijah, hartanya itu habis ya untuk dakwah Rasulullah. Harta yang begitu banyak beliau infakkan di jalan Allah. Ketika beliau mau meninggal, apa yang beliau minta kepada Nabi? Beliau gak pernah minta seumur hidup. Apakah yang beliau katakan? Ya Rasulullah, wahai suamiku, bolehkah aku minta satu permintaan? Boleh. Apa yang kau minta, wahai istri tercintaku? Aku minta jubahmu, aku minta sorbanmu, akan kujadikan kain kafanku untuk nanti ketika meninggal dunia. Lihat, duit habis triliunan, yang beliau minta hanya rida sorban pakaian Nabi Muhammad. Karena ini pakaian yang luar biasa. Maka dari itu ma'asyur hadirin yang Allah muliakan, semuanya akan mendapat berkah apabila dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang pengemis. Jadi sahabat itu tempat mengeluh mereka Rasulullah. Itu hebatnya Nabi. Lapar datang ke rumah Nabi, punya utang datang ke rumah Nabi. Semuanya punya masalah dengan keluarga, semuanya datang ke rumah Rasulullah. Datang satu pengemis, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Rasulullah, aku minta makanan ya Rasul, 3 hari belum makan. Kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah kenyang berturut-turut selama 2 hari. Terkadang 1 bulan tidak ada asap di dapur Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai istriku Aisyah, adakah makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad, kalau begitu ambilkan jubahku, ambilkan pakaianku. Diambilkan jubahnya. Nabi Muhammad, setiap orang yang datang ke rumahnya tidak mau orang itu pulang dengan tangan kosong. Itu akhlak Nabi. Apabila ada yang bertamu kepada kita, setidak-tidaknya jangan air ludah, air putih alhamdulillah. Tamu datang 1 jam, ya melan air ludah 2 kilo sudah. Gak paham ini orang. Akhirnya apa? Pamitan. Nabi gak seperti itu. Siapapun yang datang ke rumahnya minimal bawa sesuatu. Ini orang minta makan, Nabi nggak ada makanan. Apa yang dikasih? Aku kasih jubah. Dikasihkan jubah Rasulullah. Jubah kesayangan Nabi Muhammad. Dikasih. Senang ini pengemis. Kemana dia pergi? Ke pasar. Dia buka lapak. Dia berteriak, "Man yashtari hadha thawb Rasulillah." Siapa di antara kalian yang mau beli baju? Ini baju Rasulullah. Aku diberikan jubah Nabi, aku diberikan pakaian Nabi, aku diberikan daripada kamisnya Nabi Muhammad. Dijual hadirin. Kenapa dijual? Terpaksa, lapar. Keluarganya lapar. Siapa yang mau beli jubah ini jubah Nabi Muhammad? Oh, teriak. Rame orang yang datang. Saya beli 100 dirham, saya beli 1000, saya beli 2000. Oh, harganya makin naik, makin naik. Tidak jauh dari tempat itu ada seorang saudagar, kaya raya, tapi matanya buta. Dia punya mata buta. Dia punya budak. Dia katakan sama budaknya, "Hai budakku, jika kau bisa mendapatkan baju Rasulullah yang dijual itu dengan harga berapapun, bayar. Kalau kau bisa mendapatkan baju itu, kamu kumerdekakan. Merdeka kamu, bebas. Fa'anta hurrun." Bawa duit segepok. Singkat cerita, si budak ini yang memenangkan pembelian baju jubah Rasulullah. Dibawa kepada tuannya.
Apa kata tuannya? Sekarang kau merdeka plus bonus dapat duit. Yang jual baju tadi, yang lapar tadi, sekarang sudah kenyang. Kenapa? Banyak dapat duit. Harga paling mahal. Mendadak menjadi orang kaya. Maka untuk apa si buta ini membeli baju Nabi dengan harga yang mahal? Rupanya untuk tabarrukan, rupanya untuk tawassul. Dia jadikan mediator baju ini. Dia ambil jubah Nabi, dia tutup mukanya dengan jubah Nabi, dia tutup kedua matanya yang buta itu dengan jubah Nabi, lalu dia mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, bihurmati hadha thawb, keberkahan, kemuliaan, berkat baju yang mulia ini, kembalikan pandanganku ya Allah, sembuhkan kedua mataku yang buta ya Allah, karena aku ingin memandang Nabi Muhammad, karena aku ingin memandang Al-Quran, dan seterusnya. Setelah dia bermunajat menggunakan baju Rasulullah, dia buka jubah itu, subhanallah, dia bisa melihat. Gak nyampe 5 menit dia berdoa sudah bisa melihat. Berkat apa? Berkat jubah Nabi Muhammad. Maka rasa syukurnya, rasa berterima kasihnya dengan Nabi Muhammad, dia bawa jubah itu, dia pergi ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasulullah, berkah bajumu aku bisa melihat kembali ya Rasulullah. Aku ada hadiah untukmu ya Rasulullah. Apa hadiahnya? Ini jubahmu ku kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Balik lagi nih jubah. Hadiah untukmu ya Rasulullah. Kenapa bisa balik lagi? Bagaimana ceritanya? Dia ceritakan, si pengemis jual dengan harga mahal, aku beli dengan menyuruh budakku, dengan janji ku merdekakan, lalu jubah ini ku gunakan untuk tawassul, untuk penyembuhan kedua mataku, Allah sembuhkan. Maka sebagai ganti hadiah, rasa syukurku ku kembalikan jubah ini kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Siti Aisyah? Ya Aisyah, lihatlah jubah yang kita berikan kepada pengemis balik lagi. Tetapi ketika balik lagi ini dia sudah memberikan 3 manfaat. Pertama, mengayakan orang miskin. Kedua, memerdekakan seorang budak. Ketiga, menyembuhkan penyakit si saudagar yang mana matanya buta bisa melihat. Itu salah satu keberkahan daripada jubah baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin, Nabi selalu berdoa ketika menggunakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani. Rasulullah itu selalu membaca doa kalau pakai baju. Ya, Nabi Muhammad selalu berdoa kalau pakai baju. Doa yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Alhamdulillah kama kasautani. Ya Allah, sebagaimana kau telah memberikan aku pakaian, as'aluka khairahu. Aku meminta kepadamu ya Allah, sebaik-baik baju ini untuk kugunakan dengan kebaikan. Gunakan baju kita untuk melakukan kebaikan. Wa khaira ma suni'ala wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'ala. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada pakaian ini bila kugunakan di tempat-tempat yang tidak baik. Ya, pakai baju, pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis, mabuk di diskotik, bungul gitu, Abu Jahal. Setiap kita membeli pakaian, doa. Setiap kita berpakaian, doa. Ya Allah, mudahan pakaian dibawa berkah. Kugunakan untuk syiar agama. Salat berjamaah, majelis ta'lim, pergi maulid, dan apapun kebaikan yang kita kerjakan, mudah-mudahan baju kita bawa barokah. Kenapa? Karena baju itu akan menjadi syahid nanti di yaumil qiyamah. Dia akan menjadi penolong kita apabila kita gunakan
pakaian tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontoh daripada pakaian Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan sampai kita mati mulai saat ini berpakaian sebagaimana pakaian Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita tidak lagi membuka aurat-aurat kita. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.